dengan Tuhan Maha Jahaton marhite ulang dengan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini tertulis dari 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus tahu benar potensi dalam diri Timotius. Itulah sebabnya Rasul Paulus dengan sungguh-sungguh mempercayakan pemberitaan Injil kepada Timotius. Dan tak henti-hentinya Rasul Paulus mengobarkan semangat Timotius agar karunia rohani yang dari Tuhan itu dimaksimalkannya. Rasul Paulus mengingatkan betapa indahnya Injil itu. Sesuai rencananya yang rahmani, bukan karena perbuatan kita, Tuhan telah menyelamatkan kita, seperti tertulis di 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, tidak seharusnya Timotius menjadi lemah dan putus asa karena penderitaan yang harus dialami oleh karena memberitakan Injil. Sebaliknya, Rasul Paulus menasihati, "Anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus." 2 Timotius 2 ayat 1. Artinya, dalam keadaan apapun, kita harus tetap kuat, karena ada jaminan pertolongan di dalam Kristus Yesus. Karena seorang pemberita Injil, laksana seorang prajurit yang sedang berada di medan pertempuran. Jadi sebagai orang percaya, kita semua adalah prajurit-prajurit Kristus. Dan seorang prajurit harus memiliki semangat juang yang tinggi. Pada renungan kita pada saat ini, kalimat "ikutlah menderita" berarti seorang prajurit juga dituntut untuk melepaskan haknya, tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya, dan mau melepaskan segala hal-hal ke duniawiannya. Juga harus menunjukkan pengabdian penuh kepada pimpinannya, komandannya, ataupun tuannya. Siapakah pimpinan kita? Siapakah komandan kita? Tentu, kalau kita ibaratkan sebagai prajurit, ya Tuhan Yesus Kristus adalah pemimpin kita, gembala kita. Apapun yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus, tidak ada kata tidak di dalamnya. Harus kita laksanakan karena Dia adalah Tuhan kita, gembala kita, dan pimpinan kita. Kesimpulan, ada beberapa yang harus diperhatikan sebagai seorang prajurit Kristus. Pertama, harus memiliki hati yang rela, bukan karena terpaksa. Yang kedua, hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, memperlengkapi diri dengan senjata rohani, seperti tertulis di Efesus 6 ayat 13. Dan yang kelima, siap sedia dalam segala situasi untuk menjalankan tugas. Dan yang terakhir adalah tahan dalam semua
kondisi. Itu yang diharapkan bagi kita sebagai prajurit-prajurit Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih, berkat, dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat sehat, penuh sukacita, dan damai sejahtera. Terlebih pada saat ini, kami dapat mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Tuntun kami Tuhan, berikan kami hikmat, sehingga kami mampu melakukan firman-Mu turut dengan kehendak-Mu, dan kami mohon berkat yang daripada Tuhan, Tuhan anugerahkan bagi kami jemaat-Mu, dan bagi yang sakit pun Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan ampuni dosa kami, dan kami mohon perlindungan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena anugerah-Mu hari ini ada.